Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Bapak-bapak jamaah daurah tahsin Tuhfatul Atfal yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwasannya kita masih bisa hidup kembali setelah kematian yang sementara. Itu adalah sebuah kenikmatan bagi kita semua untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan kembali. Yang ada di kuburan yang sudah tak bernyawa, kebanyakan dari mereka juga ingin minta dihidupkan kembali, ingin dihidupkan kembali agar bisa melaksanakan hal-hal kebaikan, agar hidupnya bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah daurah tahsin Tuhfatul Atfal yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan kemarin kita telah menyelesaikan materi pendahuluan tentang bab isti'adzah dan basmalah, kemudian pramuqaddimah untuk mengetahui biografi pengarang Tuhfatul Atfal, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sebelum kita masuk ke materi, kita murojaah dulu. Murojaah yang pertama, murojaah 2 bait yang sudah kita baca kemarin, dan kita akan menambah 2 bait lagi. Kemudian murojaah ta'awud. Kita murojaah yang pertama dulu, 2 bait matan Tuhfatul Atfal. Bisa dibaca dulu kalau belum hafal. Saya baca dulu, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي رحمة الغفور
دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Kita tambah 3 bait ya Pak. Ini ada 5 bait di muqaddimah. Kita selesaikan langsung saja. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ada yang sudah hafal 2 bait ya, Qulu Roji sama Alhamdulillah. Sudah hafal? Insyaallah. Coba Pak. Ya. Namanya siapa Pak? Pak Kahar. Ada nilai plus Pak. Nah, nanti Pak ini tuh insya Allah ada ijazahnya, ijazah sanad. Nah, ijazah sanad itu ada 3, ada ijazah hafalan, kemudian ijazah teori dari ujian dulu, sama ijazah pemahaman gitu. Nanti kalau yang paling mudah itu ijazah hafalan. Yang paling mudah ijazah hafalan. Jadi seenggaknya kalau kita tidak bisa memiliki ijazah sanad teori dan pemahaman, seenggaknya kita memiliki ijazah hafalan. Okay. Jadi dihafalkan saja Pak. Kan di situ sudah ada, saya share di grup audionya. Nah, itu diulang-ulang terus, dibaca-baca terus. Insya Allah terbiasa. Nanti ini juga waktunya lama, 6 bulan, tiap hari didengarkan, terus dibaca, didengarkan. Insya Allah hafal. Tanggal 18. Ya. 3 sampai 5 hafal juga. Insyaallah, nggih, monggo. Dari wa ba'du. Ya, nggih, monggo. Fi Masya Allah. Ada lagi yang sudah hafal? Nggih, monggo. 4, nggih, monggo. هذا
Masya Allah. Ada lagi? Oke, monggo. 3. Okay. Masya Allah. Sinten malih? Nggih, monggo, Pak. Wa ba'du finnuni watan qabula. Masya Allah. Jenggot yang sudah memutih tidak menghalangi ya Pak. Sinten Pak namanya, lupa saya. Namanya Pak Sukoco nggih. Ada lagi? Monggo. 3 nggih, monggo. Oke. Pak sinten? Pak Tarmuji. Ada lagi? Oke, monggo Pak Jalal. Wa ba'du. Arju ayyan fa'at. Udah, 4 ya. Monggo. Siapa lagi? Sampun? Iya. Ya. Kita lanjut murajaah ta'awudnya. Saya baca dulu nggih. Saya baca dulu. Diperhatikan dulu. Saya baca 2 kali.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bareng-bareng, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, sudah beda. Ya. Coba angkat tangan yang mau satu praktek, Pak, langsung. Oke, monggo. Sudah beda. Tinggal tok, huruf toknya ini, Pak. Jangan ada udara di mulut. To, langsung to. Syaitan. Nah, kesalahannya juga itu di bibir, Pak. Nah, bibir itu kan kemarin apa? Bibir hanya makrotnya hanya bam, ba, dan mim. Oke. Jadi selain ba dan mim tidak ada pergerakan dari bibir. Jadi to, kan to, to, to. Oke, to. Oke. Coba diulangi, Pak. Masih dikit, ada dikit, Pak. Oke. Yang lainnya? Oke. Bagus, Masya Allah. Ada lagi? Bagus. Sudah lumayan beda ya. Secara garis besar nih. Nanti ya. Masya Allah. Sudah banyak yang beda, Pak. Coba saya tunjuk ya. Siapa? Pak sinten? Pak ini? Pak Asnam nggih. Zal, nggih. Zal itu za ya, Pak, bukan a'udzu. A'udzu, nggih. To sama ro isti'ala, jadi harus diangkat pangkal lidahnya syaitonir. Jimnya juga tidak boleh terlalu medok, okay. Syaitonir rajim, jim, okay. Coba diulangi, Pak. Jimnya masih terlalu medok. Jim, ja, ji, nggih, jaji jubaja, nggih, kurang tipis lagi, Pak, ja, kurang tipis lagi, Pak, ja, nggih, coba, ini ar-rajim. Kurang dikit, tapi udah beda dari yang tadi, Pak. Oke, nanti dipelajari terus lagi di rumah jimnya, oke, jimnya. Pak Wawan, monggo. Hamzah sama ain itu kan beda makrotnya, tapi berdekatan atas bawah. Ain di bawah, hamzah di atasnya. Jadi au apa bilang? Aduh ya, Pak, napa? Kalau pagi napa memang lagi pilek? Lagi pilek ya. Ya. Biasanya kalau saya dulu menghindari praktek dari guru saya itu gitu, saya pilek, Pak. Kalau pilek itu pasti dimaafkan, pasti kan semuanya pasti kebanyakan dari hidung, mesti bindeng kalau pilek gitu.
Pak Mujiono monggo. Ya, to bukan huruf dari bibir. Jadi to tidak perlu memonyongkan bibirnya. To syaitonir. Coba syaitoni. Nah, itu bibirnya itu tidak syaitoni, syaitoni, syaitoni. Nah, lumayan sudah bagus, sudah beda. Lengkapi Pak coba. Ya, masih belum lulus nih Pak. Ya, nanti dulu, diulangi dulu lagi nanti, ya. Gak apa Pak. Belajar Al-Quran itu memang butuh kesabaran. Ada kisah Pak, dulu itu ada kisah seorang murid dengan syekhnya. Syekhnya itu ngajar di suatu masjid. Ngajar di suatu masjid, dia itu ngajar tahsin. Banyak orang. Ya seperti ini. Kemudian ada satu murid itu yang dia itu orang yang kekurangan. Dia kalau bahasanya orang miskin, nah, orang miskin dia nggak bisa ikut karena itu juga berbayar gitu ya. Tapi dia sangat semangat. Di luar tuh selalu diperhatikan terus. Kemudian suatu saat syekhnya itu keluar, kemudian dihadang ya, diberhentikan sama murid tersebut. Ya Syekh, saya mau belajar tahsin. Sama Syekh ini jawab, oh kamu mau belajar? Ya besok kamu sini lagi ya. Ketok rumah saya di situ. Ketok pintunya, saya insya Allah ada di rumah terus. Besoknya murid itu kembali lagi ke rumah si Syekh. Diketok, keluar Syekhnya. Coba sekarang baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak dikasih tahu salahnya apa atau ini sudah benar, disuruh pulang langsung. Disuruh langsung pulang. Ya silakan pulang. Besok kesini lagi. Besokannya balik lagi. Keluar syekhnya, baca ta'awud. Gitu terus sampai 3 bulan. 3 bulan itu baca ta'awud terus. Gak benar-benar. Setelah 3 bulan baru masuk basmalah. Basmalah gitu terus. Setelah basmalah baca, suruh langsung pulang. Besoknya ke situ lagi, baca basmalah lagi, pulang lagi selama 3 bulan lagi. Total 2 kalimat itu 6 bulan. 2 kalimat saja itu 6 bulan. Okay. Setelah 6 bulan itu syekhnya berkata, kamu itu ternyata ghirohnya kuat, niatnya kuat, semangatnya kuat. Ya besok ikut saja ke kelas saya, kelas tahsin saya secara cuma-cuma. Jadi dalam tahsin itu dibutuhkan kesabaran karena butuh melemaskan bibir lidah, bagian mulut ini, bibir lidah tenggorokan semuanya harus dilemaskan. Jadi harus sabar, apalagi kalau kita sudah lanjut usia seperti ini ya. Sangat kaku gitu. Okay. Jadi harus sabar. Ini proyektornya bisa Pak? Proyektornya bisa Pak? Kita bedah dulu sedikit Pak, yang bait pertama itu. Sebelum bait pertama, di situ ada basmalahnya, okay? Nah, di situ ada basmalahnya. Nah, basmalah ini ada
sunnahnya, ada syariatnya. Rasulullah menggunakan basmalah, selalu menggunakan basmalah ketika menyurati raja-raja, menyurati raja-raja di kerajaan-kerajaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillah. Ya, ini sebuah syariat, berarti sebuah sunnah. Dan juga bismillah itu tidak harus ketika menulis surat. Jadi ketika WA juga bisa bismillah. Jenengan di mana Pak? Ayo kita main futsal. Bismillah. Sibuk mboten? Saya mau ketemu. Nah, dibiasakan bismillah. Kemudian ketika melakukan hal-hal kebaikan juga kita awali dengan bismillah. Mau angkat ember yang ada isi airnya agar kita tidak terkena penyakit-penyakit, tidak sakit encok, kita bismillah dulu. Bismillah. Kita ingin menulis, bismillah dulu. Kecuali ada ibadah. Nah, ibadah itu kan juga hal yang baik, pasti baiknya karena ibadah. Kalau itu tidak perlu bismillah kecuali ada perintahnya. Contoh sholat, apa perlu kita bismillah dulu ketika sebelum sholat? Gak perlu kan? Kita mau puasa, apakah kita bismillah dulu? Enggak, okay. Jadi bismillah ketika berbuat baik. Ya. Ini bait yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya pemilik rahmat yang luas. Kemudian Ar-Rahim pemilik rahmat yang terkhususkan. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sama tapi beda. Hampir sama tapi beda. Ada kekhususannya tersendiri. Kalau Ar-Rahman nama Pak? Ada yang sudah tahu? Saya di kajian pernah dibahas kayaknya. Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah. Maknanya gimana? Mengasihi semua makhluk, ya. Ar-Rahman itu umum, semuanya dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, benda langit, matahari, bulan, bumi, bintang, semuanya. Sebenarnya setan pun juga dikasih sayangi. Manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, semuanya dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, pemilik rahmat yang terkhususkan. Jadi Ar-Rahim itu khusus buat orang-orang yang beriman. Itu kekhususannya dari dua sifat tersebut. Keumumannya Ar-Rahman hanya dipakai untuk nama Allah. Jadi Ar-Rahman hanya untuk nama Allah, dan Ar-Rahim bisa untuk manusia. Jadi Ar-Rahim sesuai dengan kategori seorang manusia. Ar-Rahim kasih sayangnya seorang manusia. Kemudian masuk bait ke 1. Yaqulu,
dari kata yaqulu. Qala yaqulu, berkata. Yaqulu ini ada dalam pelajaran bahasa, ini adalah uslub. Nah, sudah belajar uslub dari Pak? Yang kelas bahasa Arab? Belum ya? Uslub itu orang ketiga. Kalau bahasa Indonesia, aku orang pertama, kamu orang kedua, dia orang ketiga. Nah, ini uslub ini juga mengandung kejutan. Jadi kita terkejut. Yang mengarang saja itu namanya Sulaiman Al-Jamzuri. Kenapa pas di bait kok yaqulu, kok dia? Berarti yang diambil itu yang apa namanya? Dia tulis itu bukan karangannya dia sendiri. Kalau kita terkejut, kalau kita yaitu kaget itu. Yaqulu. Yang nulis Sulaiman Al-Jamzuri, yang ngarang juga Sulaiman Al-Jamzuri, tapi pas di bait tulisannya yaqulu, dia berkata. Terus dia ini siapa? Gitu. Nah, ternyata kemanfaatan dari yaqulu ini yaitu buat agar tidak ada penyakit-penyakit hati. Contoh kayak riya, terus ujub, kayak gitu, agar kita tawadhu. Jadi tidak saya berkata, ya, saya berkata ini terlihat kayak sombong gitu ya. Saya berkata, saya yang nulis karangan ini, saya yang nulis surat ini, ya. Agar dia tawadhu maka diganti dengan yaqulu. Kemudian roji dari kata roja yarju, artinya berharap. Sulaiman Al-Jamzuri ini ya, yang berkata ini adalah orang yang berharap. Ya, roji ini, roji itu siapa? Ya, Sulaiman Al-Jamzuri, pengarang matan tersebut. Rahmatil Ghafuri, rahmat yaitu ya sifat rahmahnya Allah. Kemudian Al-Ghafur, yang maha menutupi lagi mengampuni hambanya. Kemudian dauman, senantiasa. Dauman ini bisa dikembalikan di Al-Ghafur, yaitu dengan artinya selalu, senantiasa. Allah itu selalu mengampuni hamba-hambanya, atau bisa dikembalikan ke rahmah. Allah selalu merahmati, gitu. Kemudian Al-Jamzuri nisbat kepada kota Jamzur. Nah, kemarin sudah kita bahas, Jamzur itu kota kelahiran pengarang tersebut, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri. Al-Jamzuri ini sebuah daerah di kota di Tonto. Kalau sekarang itu di Manufi, Mesir, di daerah Mesir. Ya. Kita bahas ini per katanya, kata-kata yang khusus. Kita terjemahkan. Aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kemudian bait pertama, berkata Sulaiman Al-Jamzuri, itu roji, yaqulu roji, orang yang mengharapkan rahmat Allah yang senantiasa Maha Pengampun. Syarahnya, pengarang rahimahullah memulai syair ini dengan basmalah, memohon perlindungan kepada Allah serta mengharapkan keberkahan dengan namanya, dan juga mengamalkan sabda Nabi SAW, mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Nah, yang tadi kita jelaskan di awal, basmalah itu sering dipakai Rasulullah untuk menyurati raja-raja, Heraklius dan yang lainnya. Ternyata di sini ada hadisnya, mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau melanjutkan bahwa dia berkata dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, tadi sudah jelaskan,
yang mana dalam bahasa itu uslub, metode digunakan untuk mencuri perhatian. Nah itu tadi, mencuri perhatian. Jadi yang mengarang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, isinya juga dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, tapi kenapa yang di awal yaqulu, dia berkata, dia ini jadi siapa gitu. Ternyata dia ini juga beliau sendiri. Nah, digunakan bahasa tadi digunakan untuk mencuri perhatian. Sebagian ulama berpendapat bahwa uslub ini juga menunjukkan sifat sikap tawadhu. Nah, tawadhu agar tidak ujub, tidak sombong, tidak memiliki riya itu. Kemudian beliau mensifati dirinya sebagai sosok yang mengharapkan rahmat dari Sang Maha Pengampun, yang Maha menutupi dan mengampuni kesalahan hambanya, yang mana Allah senantiasa bersifat dengan sifat tersebut sehingga tidak menghukum kesalahan-kesalahan beliau di dunia, dan beliau mengharapkan dirinya juga tidak mendapatkan hukuman di akhirat karena dialah Sang Maha Pengampun. Yaitu tadi, selalu berlindung dari sifat-sifat tadi, sifat ujub, riya dan yang lain sebagainya. Kemudian menjaga agar mengharapkan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tulisannya itu berkah, tulisannya itu bermanfaat. Ada catatan di bawahnya. Banyak dari pensyarah matan ini menyebutkan bahwa kata dauman, yaitu senantiasa, adalah keadaan dari yang berharap, Sulaiman Al-Jamzuri. Akan tetapi yang lebih tepat ialah bahwasannya kata tersebut adalah keadaan dari Sang Maha Pengampun. Maksud beliau adalah bahwasannya Allah senantiasa Maha mengampuni hambanya. Hal ini sebagaimana dalam syarah beliau. Di matan Tuhfatul Atfal ini Syekh Sulaiman juga mensyarah ada bukunya tebal. Nah, di syarah beliau ini disebutkan dauman itu dari keadaan dari Sang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau adalah bahwasanya Allah senantiasa Maha mengampuni hambanya. Hal ini sebagaimana dalam syarah beliau Fathul Aqfal. Namun bukan berarti nazim itu sang pengarang tidak menyebutkan bahwa ia senantiasa mengharapkan rahmatnya, tidak menyebutkan bahwa ia senantiasa mengharapkan rahmatnya, karena kata roji adalah bentuk fa'il itu apa? Pelaku, pelaku yang melaksanakan, yang mengerjakan, yang mana dapat mengandung makna mudhari' atau continue, senantiasa. Wallahu alam. Sang pengarang tidak menyebutkan bahwa ia senantiasa mengharapkan rahmatnya. Ini digarisbawahi ya Pak. Kita lanjut bait yang kedua. Bait yang pertama sudah paham ya? Bait yang kedua, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdu, segala puja dan puji dan syukur, lillah, alhamdulillah, hanya Allah, hanya untuk Allah. Lamnya ini hanya untuk Allah. Lam menunjukkan keberkahan, keberhakan dan kekhususan. Jadi li itu semuanya itu, segalanya itu milik Allah, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian musallian, dengan bersolawat, mendoakan kebaikan, wa alihi, yang beriman kepadanya dari keluarganya dan para sahabatnya. Wa alihi ini kalau kita belajar bahasa Arab itu
ali apa? Keluarga. Ya. Nah, tapi wa alihi, kebetulan sebelumnya ini ada Muhammad, belum tentu ahli ini keluarganya Muhammad. Jadi belum tentu ahli ini keluarganya Muhammad. Dan beliau Sulaiman Al-Jamzuri di syarahnya menyebutkan ahli ini semuanya, semua manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad, entah itu keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sendiri, para sahabat, tabi'in, ahlul bait, dan sampai sekarang ini, nah itu ahli, keluarganya, atau orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman, dan siapa tala, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dijelaskan di belakang berarti Pak itu. Waman tala itu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu terjemahannya secara kalimat utuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta salawat atas Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang yang mengikutinya. Beliau mengatakan segala puja dan puji dan rasa syukur hanya untuk Allah semata. Kata alhamdu di antara makna yang disebutkan ulama adalah as-sana atau asyukr, yang mana dua kata tersebut bisa mewakili kata alhamd. Beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya kemudian. Kata al, nah ini dijelaskan lagi. Kata al di sini maksudnya adalah umum. Umum itu semuanya yang beriman kepada Nabi Muhammad, mencakup yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik keluarga beliau, nah, maupun para sahabatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam syarah beliau. Syarahnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi al ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu semuanya, keumuman, semuanya yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ada catatan, nazim itu pengarang, memulai matan ini dengan basmalah, kemudian hamdalah, lalu diikuti dengan sholawat sebagai bentuk meneladani Al-Quran, mengikuti Rasulullah, mencontoh para ulama dalam karangan-karangan mereka. Semua karangan, insya Allah semua karangan, semua nazom, semua matan itu pasti ada basmalahnya. Di Al-Quran pun juga itu. Coba di halaman pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di Al-Quran pun juga seperti itu. Banyak dari salinan atau cetakan manzumah ini tidak menyertakan basmalah, akan tetapi yang benar adalah beliau memulai karangannya dengan basmalah. Beliau selalu menggunakan basmalah ketika ingin menulis suatu karangan, suatu matan, manzumah, rangkuman, agar berkah, agar bermanfaat. Maksud salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dari Allah Ta'ala rahmat atau pujiannya untuknya di kalangan penduduk langit, dari malaikat beristighfar memintakan ampun untuk beliau, dan dari manusia mendoakan beliau segala kebaikan. Bait yang ketiga, wa ba'du
hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du, wa ba'du itu kalau secara bahasa dan setelahnya, dan setelah itu. Setelah itunya itu dari mana? Kembali ke basmalah, hamdalah, dan sholawat. Wa ba'du, setelah basmalah, hamdalah, dan sholawat. Hadzan nazmu, manzumah ini, nazam ini, syair ilmiah ini, lil muridi, linya manusia itu beda dengan linya Allah. Jadi li untuk bisa memiliki juga bisa memiliki. Lil muridi, yang menginginkan. Muridi dari kata uridu. Uridu artinya ingin, menginginkan. Nah, muridi artinya sama dengan at-talib, penuntut ilmu. Kemudian finnuni, an-nuni, huruf nun, hukum-hukum huruf nun, nun sukun, mencakup juga nun tasdid. Kemudian at-tanwini, tanwin, hukum-hukum tanwin, nun sukun tambahan, tidak asli, yang di belakang itu Pak. Jadi garis dua, ya, fathatain, kasrotain, domatain, nah itu nun tambahan atau nun tidak asli yang digunakan pada akhir kata benda ketika wasol. Kemudian mududi majmu', kalimat majmu', kata majmu' dari al-mad, hukum-hukum mad. Mad itu artinya panjang. Terjemahan secara kalimat utuh. Dan setelah pembukaan tadi ada basmalah, hamdalah, dan sholawat, aku katakan bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan pada masalah nun, tanwin, dan mad. Jadi untuk orang yang menginginkan pelajaran tajwid. Nah, setelah mengucapkan ba'du atau yang disebut dengan fasl kitab, yaitu pemisah antara pembuka dan isi, muallif sama dengan nazim, melanjutkan bahwa matan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang menginginkan pengetahuan akan hukum-hukum nun sukun, tanwin, dan mad, baik dia pemula atau tingkat lanjut. Jadi ini bisa digunakan untuk pemula, juga bisa digunakan untuk yang sudah belajar. Meskipun beliau di sini hanya menyebutkan 3 hal di atas, namun manzumah ini mencakup lebih daripada itu. Lebih dari nun sukun, lebih dari tanwin, lebih dari mad. Ada hukum-hukum yang lain juga. Ada mim sukun, lam sukun, lafadz Allah, dan lain sebagainya. Lantas mengapa beliau di muqaddimahnya ini hanya menyebutkan 3 hal di atas? Jawabannya, tujuannya ialah untuk meringkas. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin Pak, syair itu tersusun seperti matan itu tersusun seperti syair. Jadi katanya sama-sama semua, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau mau ditambahi mim sukun, lam sukun, yang lainnya, nanti kepanjangan dan tidak cukup. Sebagai bentuk penjagaan terhadap tabiat, watak syair, nah itu tadi, yaitu ringkas dan padat. Ini juga yang disebut dengan menyebutkan sebagian namun memaksudkan seluruhnya. Ada catatan,
persamaan antara nazam dengan syair adalah bait-baitnya tersusun berdasarkan wazan, berdasarkan pola, sehingga indah, bagus untuk didengarkan. Syair itu banyak Pak, syair-syair itu yang bisa kita dengarkan. Salah satunya ada syair, kalau bisa jangan cari nanti di YouTube, syair yang membuat menangis Imam Ahmad bin Hambal gitu. Itu dengarkan juga bagus, soalnya akhir-akhirannya juga sama semua. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, akhirnya ro kasrah semua. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala, lam fathah semua. Itu. Adapun perbedaan antara nazam dengan syair biasa adalah nazam berisi sesuatu yang ilmiah. Jadi seperti matan ini ilmiah, sementara syair biasa lebih bebas. Jadi kayak ungkapan-ungkapan saja, ungkapan kasih sayang, ungkapan cinta atau yang lain sebagainya. Di dalamnya bisa menceritakan sebuah benda atau keadaan secara deskriptif, bisa juga mengandung sesuatu yang khayal dan imajinatif berlebihan. Contoh kayak air laut itu terombang-ambing, dedaunan itu tertiup angin sampai ke langit. Nah, itu yang berlebihan. Atau khayal, kita bisa menaiki pelangi, dan lain sebagainya. Bait keempat, sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyi zil kamali. Nah, ini tadi lam akhirannya juga lam kasroh, jadi bisa indah diperdengarkan. Arti perkata yang khusus yaitu di sammaituhu dari kata at-tasmiyah, aku menamakannya, dari atas dasarnya itu ismun, nama, ya, nama. Kemudian at-tasmiyah, aku menamakannya, sammaituhu. Tuhfah sama dengan al-maidah, hidangan atau al-hadiyah, hadiah, seperti yang kita jelaskan pertemuan pertama. Atfal, kata majmuk dari at-tifl, anak kecil. Maksudnya di sini adalah pemula. Tuhfatul atfal, hadiah untuk pemula. Syaikhinal, an syaikhinal, an syaikhi. Nah, ini ilmu nahwunya terpakai. Okay. An syaikhi, an harfu jar, syaikhi akhirnya kasroh, an syaikhina. Kalau di Al-Quran belum tentu seperti itu. An syaikhina, dari guru kami. Syekh ini kalau di sini artinya guru kami, tetapi syekh itu sifatnya juga, artinya juga luas, bisa orang tua. Jadi kalau ada orang Arab yang manggil panjenengan, ya syekh, jangan kepedean dulu Wah, aku berilmu nih. Dipanggil syekh sama ustadz, ya syekh, wah, saya berilmu. Ternyata syekh itu artinya juga bisa orang tua. Al-Mihiyyi, Al-Mihiyyi itu gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, Nuruddin Al-Mihiyyi. Nuruddin zaman itu lah ya Pak, bukan zaman sekarang ya. Nuruddin Al-Mihiyyi. Zil Kamali, zi artinya apa? Bahasa Arab adanya memiliki, zi, zul arsyil karim, zu hadzin azim. Nah, ini zil kamali,
yang pemilik kesempurnaan. Kesempurnaannya nisbi, jadi sesuai dengan kategorinya. Sempurnanya manusia, bukan sempurnanya Allah, sempurnanya manusia. Jadi menurut beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, gurunya itu sempurna dalam ilmu yang dia pelajari, yaitu ilmu tajwid. Terjemahan per kalimat. Aku namai ia dengan Tuhfatul Atfal, nukilan dari Syekh kami Al-Mihyi yang memiliki kesempurnaan sebagai manusia. Beliau rahimahullahu ta'ala menamai karangan beliau dengan Tuhfatul Atfal, atau lengkapnya adalah Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, yang mana isi dari matan ini adalah berasal dari ajaran guru beliau, yaitu Syekh Nuruddin Ali Al-Mihyi. Al-Mihyi di belakang itu, kalau ada orang-orang Arab, Pak, Al-Mihyi itu pasti dinisbatkan ke kota kelahiran. Kita bisa, Pak, namanya Hanif Al-Ponorogowi. Oh, Pak Jalal Al-Ponorogowi, itu bisa. Al-Maketani juga bisa. Itu. Maksud dari Tuhfatul Atfal adalah hidangan atau hadiah bagi para pemula dalam ilmu tajwid. Kenapa dikatakan hadiah? Karena sebelumnya tidak ada pembahasan tajwid, pembahasan tentang membaca Al-Quran secara pembelajaran, secara yang bisa dipelajari, yang bisa kalau sekolah itu ada buku bosnya, ada buku induknya, itu sebelumnya belum ada. Nah, beliau memberikan hadiah kepada pemula yang ingin mempelajari Al-Quran dengan membuat karangan tersebut. Beliau mengatakan dalam Fathul Aqfal yang sama, pemula sepertiku, menunjukkan ketawaduan beliau. Biografi Syekh Al-Mihyi, guru beliau, namanya Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanashi Al-Mihyi. Nama-nama orang dulu itu pasti pendek, pasti cuma satu kata, mentok-mentok dua kata. Yang membuat panjang itu adalah nasabnya, okay. Nasabnya, jadi ke atas bin. Kalau di Indonesia dua kata tidak bisa membuat paspor, okay. Bener Pak? Ya, paspor itu harus minimal 3, okay. Nah, kalau semua nama kita cuma satu kata, semua Soekarno tok, nah itu nggak bisa, harus ditambahi binnya. Soekarno, bapaknya namanya siapa? Soekarno bin Soekarni, yang lainnya. Okay. Nisbatnya kepada kotanya yang bernama Almi, nah kan, dinisbatkan ke kota. Waktu kelahiran yaitu 1139 Hijriah. Di kota tersebut beliau membaca Al-Quran dan menyempurnakan pendidikannya di Al-Azhar, Mesir. Kemudian beliau bepergian ke kota Tonto dan menetap di sana, mengajarkan ilmu syar'i dan qiraat sampai Allah mewafatkan beliau. Wafat pada Rabu 12 Rabiul Awal 1204. Beda selisih 2 hari, tapi di bulannya saja ya, sama Rasulullah 12 Rabiul Awal. Semoga Allah merahmati beliau dan seluruh ulama kaum muslimin. Beliau di sini mensifati gurunya dengan kesempurnaan. Nah, ini maksudnya adalah kesempurnaan sebagai manusia, yaitu kesempurnaan dalam peribadahan kepada Sang Pencipta, dalam muamalah dengan makhluk, dan dalam budi pekerti, sebagaimana dalam Fathul Muta'ali,
Syarah Tuhfah karya Muhammad Al-Mihi, anak dari gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Adapun kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Nah, ini tadi kesempurnaan itu yang dimaksudkan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, kesempurnaan dalam peribadahan, kesempurnaan dalam muamalah. Jadi muamalahnya bagus, muamalahnya baik dengan sesama muslim, dengan saudaranya. Dari Abu Musa, ini ada sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kaum laki-laki yang sempurna sudah sekian banyak, namun dari kaum wanita tidak ada yang sempurnanya kecuali Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Asyah, ini beda lagi ya. Dan keutamaan Aisyah ini atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan bubur atas semua jenis makanan. Kita lihat di bahasa Arabnya saja. Bintu Imran wa Asyah imra'atu Fir'aun. Nah, Asyah itu istri Fir'aun. Wa fadlul Aisyah. Nah, oh ya beda berarti. Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan bubur atas semua jenis makanan. Ini jangan disampaikan ke istri kita ya Pak. Kamu tuh nggak sempurna. Sempurna itu istri Fir'aun. Langsung tidur di luar. Bait yang terakhir di muqaddimah, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Arju dari kata roji, roja yarju, dari kata roji, roja yarju, yaitu aku berharap. Arju bihi, bihi dengan manzumah Tuhfatul Atfal, haknya itu kembali kepada Tuhfatul Atfal. An yanfa'a, agar memberikan manfaat, tullaba, para penuntut ilmu, majmu', kata jamak dari talib. Ajra wal ajra, ajar balasan atau ganjaran yang setimpal. Al-qabula, penerimaan. As-sawaba, balasan atau pahala yang berlebih. Al-ajra, balasan atau ganjaran yang setimpal. Kalau as-sawaba, yang berlebih. Terjemah satu kalimat, aku berharap nazam ini bermanfaat untuk penuntut ilmu, dan aku berharap mendapatkan balasan, penerimaan, dan pahala. Beliau berharap manzumah ini bermanfaat bagi para pelajar secara umum, terkhusus pemula, serta mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap agar amalan beliau ini diterima di sisi Allah dan matan ini diterima para pelajar. Syekh itu, para ulama itu pasti selalu senantiasa berharap tulisannya itu murni, selalu ikhlas. Ya, tadi agar selalu tidak memiliki sifat penyakit-penyakit hati, selalu berlindung, selalu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengabulkan harapannya serta merahmatinya dan meridhoinya. Allahumma amin. Catatan, kata al-qabul yaitu penerimaan,
bisa maksudnya adalah penerimaan di sisi Allah Ta'ala atau penerimaan di sisi para pelajar. Jadi qabul, semoga karangan beliau ini bisa diterima di sisi Allah sebagai pahala ganjaran. Kemudian penerimaan di sisi para pelajar. Para pelajar itu semoga bisa menerima dengan manzumah beliau. Kata al-ajr dan kata as-sawab terdapat pada keduanya dua keadaan, yaitu sama kandungannya, yaitu pahala baik setimpal atau berlebih, dan yang kedua beda kandungannya. Al-ajr adalah ganjaran yang setimpal, sedangkan as-sawab adalah pahala yang berlebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arab itu luas ya Pak, luas. Bahasa tersulit kedua katanya Google. Yang pertama Cina. Cina itu beda nada ya, beda arti. Kalau bahasa Arab satu kata bisa memiliki arti banyak. Satu kata ini, atau satu kata memiliki bahasa Arabnya banyak. Contoh yang tadi pahala, al-ajr, terus sawab, jaza, apalagi banyak itu. Nah, sudah selesai. Muqaddimah sudah selesai, tinggal menghafalnya. Nanti 1 bulan kita adakan ujian gimana Pak? Bukan, ujian murojaah aja, enggak formal. Jadi cuma nanti kita tutup bukunya, nanti kita tanya satu persatu dari pertemuan pertama sampai sekarang, sampai nanti yang keempat, sampai yang keempat nanti kita murojaah ya Pak. Kita ujian di pekan depan, siap ya? Insya Allah siap. Nah, ini saya kasih tahu sekarang nih. Biasanya kalau dosen-dosen dulu itu habis pelajaran sudah diajari tentang masalah ini, sama tajwid ini. Setelah tajwid langsung ya silakan kita ujian. Yang bisa jawab saya kasih nilai plus. Ini saya kasih tahu duluan. Nanti pekan depan ujian. Dipersiapkan ya Pak. Insya Allah nanti juga efek ke ijazahnya, mengefek ke ijazahnya. Kita murojaah lagi sekali lagi, murojaah yang muqaddimah bait pertama sampai ke 5 bareng-bareng langsung ya Pak. Dimulai dari bismillah dulu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadhan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihidil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Ada yang mau setoran lagi? Ada yang sudah hafal? Hafalan Pak? Nggak ada? Ya. Pekan depan ya, pekan depan ditargetkan 5 bait ini selesai semua. Ya Pak, jangan menyisakan waktu, tapi mengkhususkan waktu ya, dikhususkan. Jadi setelah maghrib atau setelah subuh itu dihafalkan. Mas Al-Quran ya jarang-jarang kok mantu mah. Ya diusahakan Pak ya. Diusahakan walaupun kita sangat sibuk, walaupun kerjaannya banyak,
kita sempatkan untuk murojaah, untuk hafal, menghafalkan ya matan ya Al-Quran, diusahakan mengkhususkan waktunya. Oke, kenapa? Pekan depan. Oke. Gampang kok, gampang. Insya Allah nanti secara garis besar nanti satu orang satu soal saja gitu. Secara lisan saja. Di PowerPoint ya, yang sudah di share juga kan di nah ini setelah di share, setelah saya share itu di share sama Pak Mas Bahtiar juga, dibaca betul Pak? Ada yang dibaca atau yang difoto itu, dilihat betul hilang ya. Dikirim terus dibaca nggak Pak? Dibaca nanti ujian pekan depan ya. Mas nggak Pak? Jangan tanya Mas sebenarnya dikasih yang tidak ada gelarnya, contoh nggak ada SPD MA atau SPDI, terus sudah hafid kasih Al-Hafiz ya. Sebenarnya itu ya nggak Pak, nggak enak. Soalnya kenapa? Rasulullah itu pasti hafal Quran, ya kan? Pasti paham Al-Quran, tapi tidak ada Rasulullah SAW Al-Hafiz. Sebenarnya juga kadang malu Pak dikasih nama Al-Hafiz itu, apalagi yang ini di YouTube ya, nama haji. Rasulullah haji sekali, tidak ada haji Rasulullah, haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan di sini juga ada haji, enggak namanya semua Sutarno, enggak dia sudah haji, terus ditulis enggak ada hajinya. Wah, ini ada hajinya, harus tambahi haji. Kadang kalau malah marah, harus pakai haji. Ini sama juga itu. Jangan nanti semua kalau dari salah satu dari panjenengan semuanya sudah hafal Quran, jangan pengen ada gelar di belakangnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu sebenarnya juga hafid itu Pak, tidak khusus untuk orang yang sudah hafal Quran. Hafid itu artinya apa Pak? Hafid, orang yang menjaga. Nah itu secara bahasa, secara istilah orang yang menghafal. Menghafal, orang yang menghafal itu apa harus 30 juz? Kita juz 30 saja sudah bisa dikatakan hafiz. Nah, hafid ini Bapak ini, hafid juz 30. Ya itu saja. Ada pertanyaan? Mas ini. Makhrajnya yaitu makhraj huruf jim itu juga di lisan, di bukunya nggak ada ya Pak. Makhraj huruf jim, ntar saya lihat dulu ya, saya tidak hafal soalnya. Nanti ini Pak, kalau ada kesalahan dari saya juga dikoreksi juga di jim, bukan di tengah-tengah lidahnya Pak. Menurut bahasa Inggris sama
Iya tadi, iya apa namanya? Kalau ada kesalahan dari saya, tolong dikoreksi juga ya Pak. Tadi saya Mas siapa? Mas Kahar, Pak Kahar salah baca Asia. Makhraj huruf jim diucapkan dengan cara mengangkat bagian tengah lidah, ya. Tengah lidah, kemudian menekankan bagian tengah lidah ke langit-langit keras. Di mulutnya ada langit-langit keras, di atasnya ini, di atas lidah yang bagian tengah. Harus ada pertemuan penuh antara lidah dan langit-langit. Jadi harus nempel, harus bertemu, harus natap, nggih. Harus. Nah, nggih, ke langit-langit. Jim, nggih. Dan ketika diucapkan dengan benar bunyinya seperti J. Bukan ini secara bahasa ini. Kemudian sifatnya huruf jim sifatnya adalah jahar, jelas bersuara. Mengucapkan huruf jim, pita suara bergetar dan udara tertahan. Ja. Ada kertas ja, kalau masih terombang-ambing itu berarti masih kurang benar. Jadi harus tertahan. Ja. Kalau di tangan juga bisa Pak. Ja. Kalau masih keluar angin ya berarti masih belum benar. Terus syiddah, kuat. Suara tertahan sempurna saat pengucapan karena tekanan lidah yang kuat ke langit-langit. Terus istifal, merendah, lidah bagian belakang tetap rendah saat mengucapkan. Jadi istifal itu lawannya isti'la terangkat pangkal lidah, istifal merendahnya pangkal lidah. Jadi ja. Infitah, terbuka. Ja terbuka, ada jarak antara lidah dan langit-langit saat mengucapkan. Menempel tapi ada jarak. Pripun ya? Ya. Nggih. Iya. Iya. Kemudian ismat, tidak lancar atau berat, termasuk huruf yang relatif berat dalam pengucapannya. Ja. Meskipun tertahan, udaranya tertahan sempurna juga ini ada di penjelasannya, tetapi juga tidak boleh terlalu medok. Ja. Kalau ja itu udaranya keluar banyak. Jajan. Ya. Kalau di Jawa Barat, ini Jawa Barat ya Mas, siapa namanya? Mas Wais ya? Nah, Mas Wais itu dari Jawa Barat ya? Kenapa? Campuran. Biasa loh orang Jawa Barat tuh jimnya itu tuwibis ringan banget ja. Jadi jika ja. Jadi agak di tengah-tengahnya. Ja. Tidak terlalu medok. Ja. Nah, ini juga ada kesalahannya. Kesalahan kan ini juga hampir sama dengan makhrajnya ya. Ya itu enggak nempel, kalau jim nempel. Nah, ini ada kesalahan biasanya di Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah itu juga termasuk rukun sholat. Harus benar. Jadi ada di iya. Kebanyakan berusaha fasih iya karena dua iya. Nah, itu walaupun hampir sama tapi juga harus tetap dibedakan. Ini juga judulnya kan hampir sama, berdekatan makhrajnya.
Ada pertanyaan lagi? Sampun? Ya. Kita tutup pertemuan kita yang ketiga ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.